في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah hadirin ahibaillah, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan khatib khususnya dan seluruh jamaah Masjid Al-Huda pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha bermaksiat kepadanya. Senantiasa istiqomah banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya. Senantiasa kita istiqomah banyak mengingatnya tanpa pernah kita melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Waktu yang kita jalani ini begitu cepat berlalu. Tahu-tahu kita sudah hampir di akhir tahun 2025 Masehi ini. Dan kita akan memasuki tahun baru Masehi 2026 tentunya. Ternyata tahun baru Masehi ini juga tercantum dan termaktub dalam Al-Quran ini. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain." Kata Allah, kami jadikan malam dan siang itu ayatain, dua tanda. Jadi wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Jadi Allah jadikan tanda malam dengan adanya bulan. Allah berikan siang ini dengan tanda adanya matahari. Jadi dua tanda itu tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadas sinina. Jadi sebelum lita'lamu adadas sinina tujuannya adalah mubsyiratan. Jadi tanda itu sebagai bentuk cahaya. Siang dengan adanya sinar matahari, malam dengan adanya sinar bulan. Tujuannya lita'lamu adadas sinin wal hisab. Jadi tujuannya itu adalah agar kita mengetahui bilangan dalam jumlah tahun itu dan bilangan waktumu. Termasuk tujuan Allah ciptakan dua tanda itu adalah litabtaghu fadlan mir rabbikum. Dari tanda siang itu agar kalian mampu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda siang ini ada perintah kita untuk mencari rizki yang Allah karuniakan kepada hambanya manusia ini. Bukankah dalam Quran surah An-Naba ayat 11 Allah pun berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Kami juga jadikan siang seperti ini untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rizki yang halal yang Allah berikan kepada manusia ini.
Jadi tanda-tanda ini ternyata bisa kita gunakan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga untuk apa? Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Dari tanda ini kita jadi ngerti bilangan waktu putaran dalam 1 tahun, kita ngerti, dan hisab itu waktumu. Sehingga tahu-tahu kita sudah berada di tahun baru Masehi lagi. Kalau orang Islam Masehi, orang Islam menyebutnya tahun baru Syamsiah sebenarnya. Orang non-muslim, orang Kristen menyebutnya tahun baru Masehi. Sebenarnya yang merubah waktu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalender yang kita miliki saat ini tahun 2025 sebentar lagi akan kita buang itu. Bisa jadi kita buang, kita robek, kita buang ke keranjang sampah. Yang hakikatnya itu adalah usia kita sendiri tanpa sadar. Sepertinya kita ini tambah usia kita ini. Tapi sebenarnya jatah kehidupan kita kepada Allah ini semakin dekat sebenarnya ini. Yang terkadang pergantian waktu kita gunakan untuk hura-hura, berpesta pora dan sebagainya. Padahal jatah waktu kita ini semakin dekat, perjanjian kita dengan malaikat Israel, dengan Allah semakin dekat. Ternyata waktu-waktu yang Allah berikan ini juga ternyata waktu untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan dan matahari itu, bukankah saat kita akan memulai puasa ada namanya ru'yatul hilal? Itu kita menggunakan bulan itu dengan 2 tanda tadi juga. Sehingga ada namanya sidang isbat, kapan penentuan awal puasa, kita menggunakan bulan juga. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan, atau awal bulan Ramadan atau akhir bulan Sya'ban, wa aftiru li ru'yati, dan bersawalah atau berlebaranlah karena juga melihat Syawal. Bahkan waktu-waktu sholat kita ini yang memang itu semuanya perintah Allah. Quran surah An-Nisa ayat 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman sudah Allah tetapkan waktunya masing-masing. Tetapi itu menggunakan tanda matahari ternyata awalnya itu. Ketika engkau melihat tanda putih yang melebar dari barat ke timur, di situ ada namanya fajar sodik. Itulah waktunya sholat subuh yang biasa kita kerjakan. Itu sebenarnya awalnya menggunakan matahari. Ketika matahari sepenggal lengan, itulah biasanya kita melaksanakan sholat duha yang sudah berlalu waktunya. Ketika matahari pas berada di atas kepala kita, sedikit condong ke barat, berarti kita waktunya sholat duhur. Ketika matahari benar-benar condong ke sebelah barat, berarti kita waktunya sholat asar yang nanti kita akan alami juga. Ketika matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, berarti kita waktunya sholat maghrib. Ketika syafaqul ahmar itu namanya, tanda merah menghilang di langit itu, berarti itu waktunya kita sholat isya. Ternyata itu kita menggunakan matahari juga. Jadi tidak tepat ketika kita bilang tahun baru ini tahun baru kafir, tidak. Karena yang merubah waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah siang jadi malam adalah Allah. Kafir tidaknya itu adalah perbuatan manusia di pergantian tahun itu. Masalah hadirin sidang sholat Jumat ahibaillah rahmakumullah, malam tahun baru sebenarnya tidak ada bedanya dengan malam-malam biasa. Dia berputar juga seperti itu, berganti juga seperti itu. Yang membedakan itu adalah apa yang dikerjakan hamba Allah pada malam itu. Kalau malam itu dikerjakan dengan sholat malam barangkali, dengan bangun tengah malam, dengan ibadah kepada Allah dan sebagainya, berarti itu malam akan menjadi baik baginya. Tapi kalau malam itu atau malam yang lain dikerjakan dengan hanya bermaksiat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya berlaku dosa, ya malam itu menjadi malam yang penuh dosa, mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tahun dan bulan ini juga ditulis dalam Quran surah Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'a. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari ini bersinar, wal qamara nura, kemudian bulan bercahaya.
Ternyata kita setiap pertengahan bulan itu ada namanya Ayyamul Bid. Itu hari-hari di mana terang bulan itu. Bulan memberikan cahaya itu karena pantulan daripada sinar matahari sebenarnya. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata bulan hanya mendapatkan sinar dari matahari, kemudian bulan memantulkannya ke bumi. Dan itulah yang kita nikmati setiap bulannya itu. Jadi ini 1400 tahun yang lalu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah buktikan dalam Al-Quran ini. Wa qaddarahu manazil. Ayat selanjutnya surah Yunus ayat 5 ini. Dan Allah jadikan matahari dan bulan itu garis-garis edar yang banyak. Untuk apa garis edar itu? Lita'lamu, kembali ayat itu berbunyi, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dari tanda-tanda itu kita mengetahui jumlah bilangan dalam 1 tahun ini, wal hisab, dan waktu-waktumu. Ternyata kita puasa juga menggunakan perhitungan tahun, bulan, dan tahun matahari. Awal kita puasa 1 Syawal kita menggunakan hitungan bulan, maka ada istilah namanya ru'yatul hilal, ada sidang isbat. Tapi kapan kita sahur, kapan kita buka puasa, kita menggunakan matahari. Apa kata Rasulullah? Idza aqbalul lailu min hahuna wa adbarun naharu min hahuna faqad aftara shaum. Jika malam tiba, siang telah hilang, faqad aftara shaim, kata Rasulullah. Maka orang yang berpuasa telah diwajibkan untuk berbuka. Masyaallah hadirin sedang salat Jumat aibaillah rahimakumullah. Berarti tahun baru ini juga milik umat Islam sebenarnya. Terakhir kita baca dalam surah Yasin. Surah Yasin disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu hanya berputar pada sumbunya saja. Dan itulah ketetapan Allah, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ternyata selama ini kita berpikir matahari mengelilingi bumi. Padahal di dalam surah Yasin ini disebutkan wasamsu tajri limustaqarril laha. Matahari hanya berputar pada porosnya saja. Bumilah yang selama ini mengelilingi matahari. La samsu yanbaghi laha. Tidak mungkin matahari akan mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pun atau disebut dengan bulan itu sabiqun nahar, juga akan mendahului matahari atau siang hari. Wa kullu fi falaki yashabun. Dan keduanya berjalan menurut falaknya masing-masing. Dan itulah tanda-tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pikirkan bersama. Masyaallah muslimin sedang salat Jumat rahimahullah. Tentunya pergantian tahun ini Masehi juga adalah pemberian Allah, perputarannya. Jangan hanya kita bangga berhura-hura. Kalau Ibnu Umar bin Khattab berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Timbanglah sebelum kalian ditimbang. Artinya perjalanan waktu. Jika kita bisa bermuhasabah setiap hari, bermuhasabahlah setiap hari kita. Setiap malam, saat kita sholat malam, atau saat kita akan tidur mungkin di peraduan. Tidak bisa kita bermuhasabah setiap hari, bermuhasabahlah setiap pekan. Ambillah 1 malam di antara 1 pekan itu. Entah itu malam Senin, malam Selasa, atau malam Jumat. Setiap pekan pun kita nggak bisa bermuhasabah. Bermuhasabahlah setiap bulan kita. Mungkin di akhir bulan, di pertengahan bulan, ataupun di awal bulan. Tidak bisa juga bermuhasabahlah setiap di akhir tahun. Kita tengok perjalanan waktu kita selama setahun yang lalu atau selama seminggu ini, perbuatan halal haram mana yang kita kerjakan. Jangan-jangan kita lebih banyak meninggalkan perintah Allah daripada melaksanakan perintah Allah. Jangan-jangan kita lebih banyak bermaksiat daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita lebih banyak menghamburkan uang bukan untuk jalan Allah tapi untuk jalan setan. Muhasabahlah terus diri kita. Karena perintahnya adalah kita agar terus mengingat Allah di setiap waktu. Baik itu dalam keadaan kiaman berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim baik dalam keadaan berbaring. Demikianlah masalah hadirin sidang salat
Jumat Aidillah rahmatullah, khutbah singkat di akhir Jumat tahun Masehi 2025 ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di tahun baru Masehi 2026, juga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan kita ingat pergantian waktu ini adalah Allah yang memberi. Mari kita gunakan pergantian setiap waktu, yang sejatinya setiap malam, setiap hari itu adalah waktu yang baru bagi kita. Allah kasih kesempatan terus hidup buat kita untuk memperbaiki perjalanan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat, bisa menambah iman, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melalui hari pergantian hari ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.